Ya sebetulnya ekspektasi kita udah terlewati ya. Tadi kita kan tuh expect di sekitaran ya masih 60-an gitu ya. Tapi memang melihat perkembangan terakhir ada kemungkinan ya harga bergerak di level yang mendekati 70-an ya. Saya sebetulnya nggak expect lebih tinggi lagi dari Iya. 70 ya, karena sebetulnya kalau kita lihat fundamental price-nya sepertinya sih udah agak kelewatan ya. Jadi memang ini udah relatif tinggi, karena kalau lihat dari real demand sebetulnya ya kalau dibandingkan posisi normal sebelum COVID ya, ya waktu itu kan masih di level 60-an ya 65 gitu. Mungkin ke depan saya pikir daya dorongnya tuh lebih murni nanti karena real demand ya, ekspektasi kemudian nanti akan terkoreksi nih karena mungkin dari program stimulusnya ada kemungkinan ya lebih cepat taperingnya atau program stimulusnya mungkin makin lama makin berkurang. Tapi untuk tahun 2021 saya optimis sih masih relatif ya bisa di 70-an, tapi mungkin di 2022 Iya. ya koreksinya. Baik, Anda pribadi tidak expect ini bisa lebih tinggi lagi. Memang konsekuensi harus kita tanggung seperti apa ketika ternyata memang ada bisa melejit lebih tinggi lagi. Karena beberapa global investment banks, Pak Dendi, katakanlah Morgan Stanley, kemudian Goldman Sachs juga memperkirakan bisa loh sampai ke level 80-an. Konsekuensinya apa sih Pak? Karena Anda pribadi mengatakan, saya sendiri tidak expect bisa lebih tinggi lagi dari level-level yang ada sekarang. Ya, konsekuensi saya pikir kalau buat Indonesia sih hal yang positif ya. Ya untuk produksi, kemudian juga kan biasanya berkorelasi dengan komoditas lain juga ngikutin gitu ya. Itu satu. Cuma memang dari sisi impor kita ada implikasi biaya impor karena kita kan sebetulnya net importer juga ya. Mungkin itu juga jadi berat juga ke perekonomian domestik. Inflasi juga nanti bisa meningkat seperti itu. Jadi ada dua sisi secara umum ya, walaupun dari produksi kita positif ya, mungkin satu lagi juga dari sisi penerimaan negara. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Oke, proyeksi level tertinggi harga minyak di sepanjang 2021 yang paling realistis dari kalkulasi dan proyeksi Anda sebagai pengamat ekonomi juga ini seperti apa Pak Dendi? Ada di berapa sih sebenarnya peak-peaknya? Kalaupun tadi kalau 80 ada beberapa konsekuensi yang kita harus tanggung dan juga antisipasi. Iya. Sebetulnya kalau secara umum kita proyeksi masih di sekitaran 60-an tengah ya. Maksudnya ya 65 gitu ya. Kalaupun bergerak ke atas nggak lebih dari 70. Itu yang sebetulnya kondisinya dari real demand juga kalau dilihat dari konsumsi dan dibandingkan dengan periode sebelum COVID, ya ini masih di bawah 100 juta barrel per hari ya. Sebelum COVID tuh di atas 100 ya, 102, 105. Terakhir itu 96 juta barrel. Jadi sebetulnya masih di bawah gitu ya dibandingkan level normal. Memang ada peningkatan drastis, tapi kan perbandingannya saat lockdown dan itu yang kemudian menimbulkan ekspektasi yang sangat positif terhadap peningkatan harga minyak. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.